Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherly Melena dengan NIM 2105046023, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengikuti tema Jari Haji. Di video kali ini, untuk memahami mata kuliah hukum dagang, saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Dan dosen pengampu saya adalah Ibu Marniarani SHMH. Dan sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan juga ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau berlayanan kepada masyarakat. Badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba pada umumnya dimiliki oleh pihak swasta. Dan selanjutnya badan usaha ini mempunyai fungsi. Yang pertama adalah fungsi komersial, yaitu untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Setiap badan usaha ini harus menghasilkan produk yang bermutu dan juga harga bersaing. Selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi ini berhubungan dengan badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi ini adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha ini lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial kerap berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, dan sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan. Selanjutnya adalah fungsi dalam perekonomian. Maksudnya adalah semakin maju badan usaha, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka. Dengan begitu, skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangsa pasar menjadi lebih luas. Selanjutnya adalah fungsi komersial. Fungsi komersial badan usaha ini meliputi dua hal, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen dalam badan usaha adalah meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam badan usaha. Selanjutnya, fungsi operasional itu adalah untuk mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk kepada ciri-ciri dari badan usaha. Yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua adalah menggunakan modal dan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah aktivitas operasionalnya di bawah pimpinan seorang usahawan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis badan usaha berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada koperasi, selanjutnya ada BUMN atau badan usaha milik negara, selanjutnya ada CV atau Community Revenue Cup, selanjutnya ada perusahaan perorangan, ada juga perjan atau perusahaan jawatan, ada perusahaan perseroan atau persero, ada firma, ada perusahaan terbatas yang kita sebut dengan PT, kemudian ada perusahaan umum atau perum, ada BUMS atau badan usaha milik swasta, ada joint venture, dan juga yang terakhir adalah BUMD atau badan usaha milik daerah. Nah, kita masuk kepada contoh studi kasus, dan yang saya ambil di sini adalah putusan PN Tangerang 1997-PID.B-2010-2010-PN.TNG. Dalam hal ini, kita mempunyai terdakwa Kasdi alias Petrus yang sejak awal Agustus 2008 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu bertempat di kawasan industri Jalan Industri 3 Blok F nomor 15A Jataki Kota Madia, Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya bertempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian, yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha. Dan beberapa poin penting dalam kasus ini adalah yang akan saya bahas berikut ini. Yang pertama bahwa sejak bulan Desember 2008, terdakwa ini memulai usaha pengolahan oli bekas atau kotor menjadi pelumas mesin atau oli siap pakai tanpa merek dan siap dijual kepada masyarakat atau konsumen dengan modal awal sebesar kurang lebih 50 juta rupiah dan bertempat di gudang Jalan Industri 3, Blok F nomor 12A, Jataki Kota Madia, Tangerang, Provinsi Banten. Dan untuk melakukan pekerjaan tersebut, terdakwa memperkerjakan 6 orang karyawan, yaitu Tria Rudianto, Sulmanto, Abdullah, Nuridan, Dedi, dan juga Arif. Bahwa selanjutnya adalah bahwa usaha pengolahan oli bekas atau kotor menjadi pelumas mesin atau oli siap pakai tanpa merek dan siap dijual kepada masyarakat atau konsumen milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Perindustrian atau pejabat yang berwenang. Padahal usaha tersebut termasuk dalam kategori usaha industri strategis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71 MND /7 2009 tanggal 6 Juli
tahun 2009 tentang jenis industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya atau yang kita sebut dengan B3, dan jenis industri teknologi tinggi strategis, di mana untuk usaha tersebut harus memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu adalah izin mendirikan bangunan, ada surat izin keguruan, surat domisili usaha yang dikeluarkan oleh karyawan setempat, ada surat izin usaha industri dalam hal ini dikeluarkan oleh kementerian dan tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, terdakwa Kasdi alias Petrus pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan juga jasa. Dan selanjutnya, pengadilan mengadili dan juga memutuskan bahwa yang pertama, menyatakan terdakwa Kasdi alias Petrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan usaha tanpa izin usaha. Selanjutnya adalah memidana terdakwa Kasdi alias Petrus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Mengadili yang keempat adalah memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Kemudian mengadili kelima adalah menetapkan barang bukti berupa 2 drum atau tangki, 1 drum oli hasil, 7 drum oli bekas, 20 karung, Selanjutnya, mengadili yang kelima adalah menetapkan barang bukti berupa 2 drum tangki plastik berbentuk kotak warna putih berisi oli hasil olahan, kemudian 1 drum oli hasil olahan, kemudian ada 7 drum oli bekas, ini maksud adalah bahan baku, kemudian ada 20 karung serbuk bleaching, ada juga 2 buah tangki berikut mixer yang digunakan untuk memasak oli bekas sekaligus untuk mengaduk, kemudian ada 2 buah kepala kompor gas, kemudian ada 2 buah tabung gas ukuran 12 kg, ada 1 buah jar pump atau pompa oli dengan menggunakan tenaga listrik. Kemudian ada 2 saringan oli terbuat dari potongan drum dan kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya pengadilan mengadili untuk membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Sebelum saya tutup presentasi saya ada sedikit quotes, yaitu adalah kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.